Taset. Mana? Ntar perlu lompangan. Berapa kali Mas ikut kegiatan alam? Kalau untuk kegiatan alam sih sebetulnya sering, dari dulu juga udah sering. Cuman kan kalau orang dulu itu kan kalau main kan ke hutan, ya hutan perifer lah. Nggak kayak zaman sekarang, terlalu sibuk dengan gadget. Makanya ya kegiatan seperti ini ya bagus ya agar bisa dikembangkan lagi buat rekan-rekan generasi milenial atau generasi zilenial gitu kan. Karena ya kekayaan Indonesia ya ini hutan. Kita mau pamer teknologi, Silicon Valley, itu biarkan Amerika aja. Kita jaga hutan lah, jaga hutan. Anak-anak main ke hutan. Satu lagi, hutan adalah warisan untuk kita semua dan generasi muda. Jadi ya sewajarnya kita harus memelihara dan menikmati ini semua. Oh jelas. Kegiatan menikmati hutan ini yang harus kita camkan ya. Menikmati bukan berarti mengeksploitasi atau jadi hanya sebatas mengeksplorasi saja. Tuh, saya sangat setuju dengan Mas Hendrik. Di mana vegetasi pohon-pohonan ini merupakan jarang banget ditemui di kota-kota. Jelas gak ada. Ini kurang lebih ketinggian di sekitar 1500 mdpl ya, bisa kita lihat. Tanaman-tanamannya khas ya. Karena kebetulan ini masih daerah aliran air, jadi vegetasi tanaman airnya cukup kuat ya, bisa kita lihat. Masih ada ditemukan si padat ya. Pohon pisang-pisang hutan ataupun pohon-pohon kapwal ya. Sorry. Mungkin nggak ada yang tahu kapwal, itu kapulaga ya atau cardamom. Jadi memang masih banyak di sini. Oke, untuk yang mau memulai kegiatan alam, biasanya apa sih yang dipersiapkan? Kalau untuk memulai sebetulnya gampang sih. Yang penting niat dulu aja. Niat karena gini, kalau ya memang gambling dalam artian gini, kalau lu dipersiapkan terlebih dahulu, nilai surprise-nya nggak ada. Cuman masalahnya ya kalau terjadi apa-apa di hutan ya itu ditanggung masing-masing gitu aja. Pokoknya tapi persiapan ya yang penting. Tapi saya punya tips tambahan nih, kalau kalian pergi ke hutan bersama yang masih noob, jadi kalau misalnya ada salah satu orang yang tersesat hilang, jadi ketika kalian ditemukan, kalian bilang aja siapa yang ngajak, itu yang hilang, itu aja, simpel, aman masalahnya. Oke, siap. Itu tips yang sangat menarik. Berarti memang kudu di
konten. Kayaknya setik ting tuh. Pesta gigi kan? Om, kita tuh sebenarnya konsep outdoornya tuh seperti apa sih? Ya menurut gue sih gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin konten, kita bukan expert, jadi apa adanya aja mengalir gitu. Jadi kita memberikan konten-konten yang apa adanya. Menurut gue sih seperti itu, daripada kita so expert tapi ternyata ya kita nanti dibantah sama yang lain gitu yang mungkin lebih expert dari kita gitu kan. Lu mah, lu lihat aja ya, iya kieunya yang orang Sunda ya. Kalau lu cuma sebatas sharing, apalagi ngasih tahu, channel batur, channel orang lain udah banyak, pada bagus lagi. Yang belum ada itu channel yang sok tahu. Nah, ini slot buat kita buat sok tahu gitu. Ya justru itu maksud gue, dengan kesotawan kita, tapi kita ngalir apa adanya aja, bahwa kalau subscribe itu kuncinya adalah seneng-seneng aja gitu, refreshing. Masalahnya yang namanya mengalir, semakin ke hilir itu semakin bercabang. Ini yang jadi bahaya nih. Ini jadi bahaya nih. Takutnya bercabang ke yang lain gitu. Contohnya kan tadi kan kita air, katanya kan di sini banyak air gitu ya. Ya udahlah kita ambil air seadanya aja gitu kan. Bekal air seadanya. Bekal air seadanya. Nggak taunya kan habis sejalan, pas nyampe sini sungainya keruh karena hujan. Yang tadinya ekspektasi kita mau kita masak air pakai air itu, ternyata airnya keruh, ya udahlah. Kita nggak ada persiapan buat buat nyaring airnya atau apa segala macam, nggak ada kita. Makanya itu. Kalau saya mengambil satu diksi dari yang Mas Eri katakan, ekspektasi. Ekspektasi di sini akan bakal banyak air. Sebenarnya di tank sini kan air banyak. Air banyak. Nah, kenapa ketika Anda minum, kenapa Anda harus patahkan itu ekspektasi bahwa minum air itu nggak mesti jernih? Harus jernih maksudnya. Iya, harus jernih. Karena selama ini kan kita hidup di lingkungan rumah, air itu kan bersih zaman sekarang. Padahal kalau misalnya kita berkaca ke puluhan tahun yang lalu, mungkin kakek buyut kita minum, apakah airnya bersih? Kan enggak juga. Ya. Kitanya aja yang sok bersih. Ya. Ya kalau itu saya setuju lah, karena hidup di dalam hutan kan kotor mah gitu. Makanya Anda harus hapuskan prasangka itu. Sebetulnya itu prasangka. Seperti halnya misalnya ketika misalnya saya kentut, lalu Anda langsung menutup hidung. Padahal kan tidak setiap kentut itu bau. Tapi prasangka Anda Bau. menyangka bahwa setiap kentut adalah bau. Nah ini, jadi yang salah apa? Mindset Anda, prasangka Anda yang harus dibetulkan. Nah, tapi kembali dari kalau korelasinya yang tadi disebutin Mas Hendrik, benar juga. Kalau misalnya kita bushcraft ke alam liar, ya kita memang tidak harus berekspektasi berlebihan. Contoh, air harus bersih, tempat harus nyaman, baju harus kering, nggak mesti seperti itu. Tapi kita wajib Om. Ya, tapi kita nggak hipotermia. Ya memang. Tapi kita meminimalisir resiko itu. Menurut gue sih seperti itu. Jadi kita
dengan Buskrab ini kita tampilkan di channel kita ini bahwa seneng-seneng itu ya cukuplah apa adanya, menikmati suasana kebersamaan, ngobrol-ngobrol kayak gini ya kan. Ya contoh ini. Nah ini tisu magic ini bagi orang yang mesum ngarahnya pasti ke arah. Nah, cocoklah seperti itulah. Tapi ternyata dalam dunia Buskrab kan ini berguna untuk Pengobatan lah. Iya, anti nyeri. Jelas. Anti nyeri, anti pendarahan. Iya, ini tindakan preventif. Ini sangat cerdas sekali. Jadi siapa bilang bahwa orang yang membeli super magic tisu ya, power magic biasanya ini super magic namanya. Itu orang yang tidak berbudaya. Oh, Anda berarti lagi-lagi tadi apa? Mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Mindsetnya harus Kopinya kurang hitam. Nah, prasangka Anda yang menjadikan Anda semakin rendah. Seperti yang rendah itu bukan orang yang beli tisu ini, tapi prasangka Anda. Ini. Makanya kalau saya pribadi sih berharap dengan adanya channel ini ya kita bisa lebih open minded gitu. Jadi yang namanya bermain di alam liar, ya apa itu Buskrab atau apalah istilahnya, setidaknya ada suatu sudut pandang lain. Nah, dan akan ditampilkan di channel ini, di Ibu Buskraban tentunya. Ya mudah-mudahan channel ini sih menjadi manfaat ya buat kalian para Buskraber pemula yang ingin menikmati suasana alam. Gak perlu jauh. Sebenarnya nggak ada manfaatnya kok. Ya ada juga sih, emang nggak ada. Tapi ya setidaknya sharing pengalaman bahwa Ya, happy gitu itu lah. simple. Happy itu simple. Cukup dengan tekad, niat, jadi. Ya kan? Dekat, niat, duit. Ya duit harus ada sih. Duit harus ada. Ya duit harus ada. Nggak ada lah. Masalahnya kan kalau kita itu beda. Kalau survival memang nggak perlu pakai duit. Yang penting kita niat berangkat, itu survival. Kalau kita kan Buskraban ini kan sebenarnya disebut Buskrab juga bukan. Bukan, nggak gitu menonnya. Kita ini adalah bagaimana menikmati alam liar. Jadi kopi ya Kopi. hampura. Kopinya ya kebetulan nih dapatnya yang ini sekarang Kongo itu Kenya, Kifu. Kongo. Sama Kenya. yang ini yang dari Kenya ini. Kenya Anyeri Krinyaga. Jadi Dari Afrika nih dua-duanya. dari Afrika, kebetulan Afrika. Untuk kopi lokalnya kita bawa juga sih, mana sih? Kopinya ini dari Ciwidey. Ciwidey apa yang Ciwidey. Sukabumi ini? Ciwidey. Oh, ini dari Itu kopi. tanpa merek ya. Ciwidey Robusta. Ini Ciwidey Robusta karena kebetulan paman dari istrinya Mas Kiki ini mengelola koperasi kopi lokal di sana. Mungkin kalau mau di branding lah kita boleh ya, AdSense biasa Mungkin berlaku. ya bisa lah nanti kita kecil. Kalau rasa sih sebenarnya soft tapi enak. Apalagi dipakai buat ngobrol. Itu nikmat, panjang. Panjang. Bang. Panjang. Long. Long. Asik. Long banget. Saya suka yang panjang. Ya kembali lagi ya. Jadi kalau misalnya kita Buskrab atau kita ke alam terbuka outdoor, cukup satu, niat. Setelah niat ada, pasti kita dalam perjalanan pun menikmati. Dan tentunya karena kebetulan para talent di Buskraban ini adalah bapak-bapak yang sudah menikah, jangan lupa izin istri itu yang utama. Karena kalau misalnya dan juga ini tips buat para semakwati ya yang punya suami, kalau di kantong suami kalian menemukan super magic tapi dia jangan lu pikiran kotor. jangan berpikiran kotor. Kalau dia seorang petualang, jangan berpikir kotor. Tapi kalau suami Anda bukan seorang petualang, jarang ke hutan, punya tisu magic, mending talak 3 aja saran saya. Ya kembali lagi, channel ini bukan untuk menggurui, bukan juga untuk mengajak, tapi hanya sharing. Enggak, memprovokasi dong. Provokasi. Kalau sharing udah banyak, Oke. memprovokasi. Oke. Ayo kita main ke hutan. Jangan main ke pantai, jangan main ke mall. Itu kerumunan, ada COVID-19. Ngeri. Mending di hutan. Kita aja udah jarak ini ya. Ya, Jaga jarak, kita minimal 1 Jaga jarak. meter. Jaga jarak. Jaga meter. Jaga jarak. Jaga jarak. 3 meter.